Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada baginda tercinta kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Zainal Mutakin, Magister Pendidikan Islam, yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman seperjuangan, semoga Allah muliakan. Amin Allahumma amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hofifah Dewi Iriani. Saya dari kelas 1A, Prodi S1 Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Asal saya dari Pangandaran. Tujuan pembuatan video ini bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah agama Islam kemuhammadiyahan, yaitu menjelaskan tentang hakikat ibadah. Di sini hakikat ibadah merupakan ada sebuah konsep ya, konsep ibadah. Konsep ibadah ada beberapa, yaitu pengertian ibadah. Yang pertama, ibadah adalah dari bahasa Arab secara etimologi berasal dari kata, yaitu abadun ibadatan aiba ya'udu, yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pengertian ibadah secara terminologis. Menurut ulama tauhid dan hadis, ibadah adalah mengesahkan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada menurut para ahli. Menurut para ahli, mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniyah dan menyelenggarakan segala syariat hukum. Adapun menurut ilmu fikih, menurut ilmu fikih, segala bentuk ketaatan yang engkau kerjakan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hakikat ibadah. Hakikat ibadah ada dua, yaitu ketaatan atau ketundukan dan kecintaan. Unsur pertama, unsur yang paling tinggi ialah ketaatan atau ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur yang kedua ialah kecintaan. Kecintaan itu tersendiri merupakan implementasi dari ibadah tersebut. Yang selanjutnya ada jenis ibadah. Ibadah tersebut ibadah terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada ibadah mahdoh. Artinya, ibadah ini merupakan ibadah yang langsung berhubungan dengan Tuhannya. Contohnya, yang pertama, sholat. Sholat merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijalankan oleh umat manusia atau umat muslim. Kemudian ada ibadah ghair mahdoh. Ibadah ghair mahdoh ini merupakan hubungan antara hamba dengan Allah, yang merupakan hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluk yang lainnya. Nah, contoh ibadah ghair mahdoh ialah gotong royong, saling membantu sesama muslim atau sesama umat manusia. Kemudian tujuan ibadah. Tujuan ibadah yaitu manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk hidup berpoya-poya, tetapi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, dan ibadah tersebut merupakan suatu bekal untuk para manusia di akhirat kelak. Karena setelah dunia ini masih banyak perjalanan hidup kita. Kemudian ada prinsip-prinsip ibadah. Nah, di sini ada prinsip ibadah. Yang pertama, niat. Niat kita terhadap ibadah tersebut harus tulus, harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Yang kemudian ikhlas. Nah, kenapa harus dibarengi ikhlas? Karena buat apa ibadah tapi tidak ikhlas? Jadi kita tuh harus memiliki hati yang ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak menggunakan pelantara. Selanjutnya dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an atau sunnah yang telah Rasulullah anjarkan kepada umatnya. Jangan sampai kita melewati atau melanggar tuntunan dari Al-Qur'an atau Al-Sunnah tersebut.
Kemudian seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi maksudnya seimbang antara dunia dan akhirat, kita tuh harus seimbang antara ibadah atau antara mencari dunia dan mencari ilmu akhirat. Karena kenapa harus seimbang? Yang pertama, kita hidup di dunia juga penting ilmu dunia. Kemudian bukan hanya sekedar ilmu dunia, tetapi ilmu akhirat juga harus dicari. Karena bukan hanya di dunia kita hidup, tapi masih banyak perjalanan hidup kita. Karena setelah kematian pasti ada hari kebangkitan di mana amal ibadah kita semuanya harus ditimbang sesuai dengan amal ibadah di dunia kita. Selanjutnya ada hikmah ibadah. Nah, hikmah ibadah ini yang pertama tidak sirik. Kenapa tidak sirik? Karena kita sering beribadah, jadi hati kita merasa tenang dan tidak mudah tergoyah oleh gangguan setan. Kemudian memiliki ketakwaan. Karena ibadah kita memiliki ketakwaan dan kecintaan kepada Tuhan. Kemudian terhindar dari kemaksiatan. Karena ibadah juga kita terhindar dari maksiat. Kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Kemudian berjiwa sosial dan tidak kikir. Selanjutnya ada makna spiritual ibadah dalam kehidupan sosial. Makna ini hampir sama dengan hikmah ibadah. Yang pertama tidak sirik, memiliki ketakwaan, terhindar kemaksiatan, tidak kikir, menanamkan karakter positif. Jadi kita tuh harus selalu menanamkan karakter positif. Tidak boleh selalu suudzon kepada orang lain, tetapi kita harus husnudzon atau berbaik sangka kepada orang lain. Kemudian harus menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi. Kenapa kita harus menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi? Karena kita itu individu, maksudnya kita hidup sendiri, tetapi kita membutuhkan bantuan orang lain. Jadi kita tuh harus menumbuhkan jiwa sosialnya. Kita harus membantu tetangga, contohnya kita harus membantu tetangga yang sedang kesusahan. Kemudian bila mana kita sakit, tetangga tersebut juga kalau memang dia ikhlas, pasti dia juga akan membantu perbuatan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasannya lewat apa saja. Kemudian saling menghormati atau saling toleransi. Kita sesama manusia harus saling menghormati. Kita sebagai mahasiswa atau siswa, kita harus menghormati yang lebih tinggi. Kita harus menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati pemimpin, dan kemudian kita harus toleransi antar agama. Meskipun kita berbeda agama, tetapi kita harus toleransi terhadap agama tersebut. Yang terakhir, penutupan. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, karena kesalahan hanya milik saya dan kebenaran hanya milik Allah Ta'ala. Undur maqala walatang dur maqala. Lihatlah apa yang saya sampaikan, jangan lihat orang yang menyampaikannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.